Salah satu kekuatan terpenting terciptanya video-video saya di channel ini karena adanya medium utama yang saya miliki, yaitu lisan. Lisan menjadi media utama bagi saya untuk menyampaikan ide-ide, perasaan, ataupun informasi-informasi di channel ini. Jadi, menurut saya penting untuk membahas topik ini karena lisan ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini bukan hanya persoalan kata-kata, bukan hanya persoalan kalimat-kalimat. Cerminan pribadi seseorang juga dapat dinilai bagaimana dia menggunakan lisannya dalam bertutur kata. Saya Salam, selamat datang di channel saya. Channel di mana saya akan mengajak Anda untuk kembali berjalan ke masa lalu, duduk bersama sambil menyaksikan masa kini dan berlari menuju masa depan. Sebelum aksara tulisan ditemukan, manusia menggunakan lisan sebagai sarana utama untuk menyimpan dan mewariskan pengetahuan, kepercayaan, dan tradisi-tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui lisan, nenek moyang kita dapat menuturkan mitos, legenda, dan sejarah-sejarah dalam berbagai kebudayaan untuk diceritakan ulang ke anak cucu keturunan mereka. Sama halnya yang saya lakukan saat ini, di era modern ini. Teknologi telah memberikan cara baru untuk melestarikan lisan dengan perangkat perekam, sehingga penyampaian informasi, pengetahuan, dan cerita-cerita lisan dapat diabadikan baik untuk pengingat bagi saya pribadi maupun untuk generasi mendatang. Di masa lalu, lisan merupakan satu-satunya alat yang dimiliki manusia untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, dan cerita-cerita mereka. Dalam sebuah dunia tanpa tulisan, segala sesuatu hidup dalam kata-kata yang diucapkan, dalam nada suara, dan dalam ingatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan lisan ini menjadi medium utama penghubung antara leluhur dan keturunannya. Dalam masyarakat kuno, lisan berfungsi sebagai pengikat komunitas. Dulu, mitos, legenda, dan kisah-kisah sejarah diceritakan di sekitar api unggun, di bawah langit malam yang bertabur bintang. Para tetua yang dianggap sebagai penjaga kebijaksanaan menjadi pengisah cerita, membawa pendengar menyelami perjalanan waktu melalui narasi-narasi mereka. Setiap cerita bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran. Cerita-cerita dongeng semisal anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai keberanian, kejujuran, ataupun tentang kerjasama. Contoh lainnya dari cerita perang, pemuda dapat mempelajari dan memahami pentingnya menjaga kehormatan dan melindungi tanah kelahiran. Tradisi lisan juga menjadi pusat spiritualitas dan kepercayaan. Doa-doa, mantra-mantra, dan nyanyian-nyanyian ritual diwariskan secara lisan dengan keakuratan yang luar biasa. Nada dan irama menjadi bagian tak terpisahkan dari kata-kata, memastikan bahwa pesan-pesan sakral tidak berubah meskipun waktu terus berjalan. Namun, lisan di masa lalu bukan hanya tentang kata-kata, melainkan juga tentang ekspresi, gerakan tubuh, perubahan intonasi, dan ekspresi wajah melengkapi pesan yang disampaikan. Komunikasi menjadi seni yang hidup, penuh warna, dan kaya akan makna. Setiap kisah yang diucapkan membawa sentuhan pribadi, memberikan kedekatan emosional yang tidak bisa ditemukan dalam bentuk komunikasi lainnya. Namun, sifat lisan yang tidak permanen kala itu juga menjadi tantangan. Keterbatasan pada ingatan manusia membuat cerita-cerita bisa berubah atau hilang seiring waktu. Lisan di masa lalu adalah dunia yang dinamis, di mana setiap kata yang diucapkan memiliki kekuatan untuk membentuk, mengingat, dan menginspirasi. Dalam kesederhanaannya, lisan membawa kehidupan, menghubungkan manusia dengan akar mereka, dan menyatukan komunitas dalam perjalanan sejarah mereka. Di masa kini, lisan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, meskipun
dunia telah banyak berubah dengan hadirnya teknologi dan komunikasi digital. Lisan kini tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan informasi, tetapi ia tetap hidup, relevan, dan beradaptasi dengan kondisi zaman. Percakapan sehari-hari masih menjadi inti dari hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, sekolah, ataupun tempat kerja. Komunikasi lisan merupakan cara paling langsung untuk menjalin koneksi, berbagi gagasan, dan menyelesaikan masalah-masalah utamanya, masalah yang membutuhkan diskusi ataupun musyawarah. Bahkan di era yang semakin didominasi oleh pesan teks dan media sosial saat ini, panggilan telepon, diskusi langsung, atau pertemuan tatap muka masih tetap menjadi sarana komunikasi yang paling efektif, yang kaya dengan nuansa dan emosi. Teknologi modern justru memperluas jangkauan komunikasi lisan. Podcast semisal, panggilan video, dan konferensi daring memungkinkan kita mendengar suara orang lain dari jarak jauh yang seolah-olah mereka berada dalam di ruangan yang sama. Tradisi lisan seperti cerita-cerita rakyat atau pengalaman hidup kini direkam dan disebarluaskan melalui platform digital. Contohnya YouTube ini, Instagram, Facebook, TikTok, dan masih banyak lagi platform digital yang dapat digunakan. Dan memastikan bahwa cerita-cerita itu dapat dinikmati oleh lebih banyak orang dan kemudian diwariskan ke generasi mendatang. Namun, di masa kini, lisan juga menghadapi tantangan baru. Dengan semakin banyaknya orang yang mengandalkan teks dan komunikasi visual, kemampuan berbicara dengan baik dan mendengarkan secara aktif kadang-kadang terabaikan. Dampak dari zaman modern membuat banyak percakapan kehilangan kedalaman, tergantikan oleh pesan singkat atau emoji yang tidak mampu sepenuhnya menggantikan emosi dan makna dalam komunikasi lisan. Meski begitu, lisan akan tetap menjadi alat penting dalam menciptakan kedekatan emosional. Dalam pidato-pidato semisal, dialog yang intim, atau candaan ringan di antara teman-teman yang dimana kata-kata yang diucapkan membawa kekuatan emosi perasaan yang tidak bisa ditiru oleh banyak komunikasi lainnya. Melalui nada suara, ekspresi, dan intonasi, lisan menyampaikan makna yang jauh melampaui kata-kata itu sendiri. Di masa kini, lisan juga menemukan peran penting dalam advokasi dan juga pemberdayaan. Orasi, wawancara, dan diskusi publik menjadi ruang untuk menyuarakan opini, memperjuangkan keadilan, dan membangun kesadaran bersama. Dengan bantuan media, suara-suara dari berbagai latar belakang dapat didengar oleh audiens global, memberi kesempatan bagi cerita-cerita yang sebelumnya terpinggirkan kini dapat mendapatkan perhatian. Meskipun dunia semakin digital, kekuatan lisan dalam membangun hubungan dan menyampaikan makna tetap tak tergantikan. Dalam setiap kata yang diucapkan, lisan membawa jejak masa lalu, keberanian masa kini, dan harapan di masa depan. Sehingga di masa depan, lisan akan terus berkembang, beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin didominasi oleh teknologi. Meski bentuk komunikasi digital akan semakin canggih, lisan akan tetap memainkan peran penting dalam hubungan manusia, menyatukan dimensi emosional, sosial, dan intelektual dalam bentuk komunikasi. Teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual diperkirakan akan mengubah cara manusia berbicara dan mendengar. Dalam dunia yang semakin terhubung, percakapan lisan tidak lagi terbatas pada jarak ataupun bahasa. Alat penerjemah real-time berbasis AI akan memungkinkan orang dalam berbagai budaya dapat berbicara dan memahami satu sama lain tanpa hambatan bahasa. Lisan akan menjadi lebih efektif untuk merangkul keragaman global tanpa kehilangan kekayaan lokal. Di masa depan, interaksi lisan dengan mesin akan menjadi hal yang biasa. Asisten virtual, robot, dan perangkat pintar akan memahami dan merespon bahasa manusia dengan nuansa yang mendekati percakapan alami. Ini akan menciptakan pengalaman komunikasi
yang membuat manusia merasa lebih terhubung dengan teknologi yang mereka gunakan. Namun, kita harus tetap bijak dan berhati-hati. Dengan meningkatnya teknologi, tantangan baru akan segera muncul. Ketergantungan pada perangkat cerdas akan memungkinkan manusia kehilangan keahlian berbicara yang mendalam dan alami. Pola komunikasi lisan yang spontan dan emosional bisa saja tergantikan oleh percakapan yang lebih terstruktur dan dikendalikan oleh sistem. Upaya-upaya untuk menjaga keaslian dan kehangatan dalam komunikasi lisan akan menjadi sesuatu yang penting. Di sisi lain, lisan di masa depan berpotensi menjadi lebih abadi. Teknologi perekam dan penyimpan data yang semakin maju akan memungkinkan cerita-cerita, wawancara, dan percakapan disimpan dalam bentuk suara yang hidup untuk generasi mendatang. Tradisi lisan yang sebelumnya rawan hilang karena sifatnya yang sementara, kini bisa diabadikan, memberi kesempatan bagi warisan budaya dan sejarah untuk bertahan selamanya. Lisan juga akan menemukan ekspresinya di ruang baru. Dalam dunia metaverse, misalnya suara manusia akan menjadi alat utama untuk berinteraksi di lingkungan virtual. Nada, intonasi, dan ritme akan tetap menjadi elemen penting dalam menciptakan komunikasi yang bermakna. Bahkan jika komunikasi tersebut dilakukan di dunia digital. Meski dunia masa depan mungkin semakin sibuk dengan teknologi, esensi komunikasi lisan akan tetap sama. Menyampaikan emosi, berbagi cerita, dan menciptakan koneksi. Dalam setiap ucapan, lisan akan terus membawa kehangatan manusia, mengingatkan kita bahwa di balik semua inovasi, ada kebutuhan yang mendasar untuk didengar dan dipahami. Lisan di masa depan bukan hanya tentang teknologi, ia merupakan cerminan bagaimana manusia terus mencari cara untuk menjangkau satu sama lain. Dengan melintasi ruang, waktu, dan perbedaan, sambil tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari kehidupan kita sebagai manusia-manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Saya Salam, see you the next video.